Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Libra Yunitasari NIM 4219015 akan membahas sejarah peradaban Islam, yaitu tentang peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Yang pertama, latar belakang berdirinya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jadi pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada masa dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi sampai 1530 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng, ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Syafawi Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Dari pendapat di atas, sesuatu yang dapat disepakati bahwa kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur bukanlah orang India. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor berdirinya kerajaan Mughal adalah yang pertama, ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia. Yang kedua, sebagai jawaban atas krisis yang melanda India. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal, masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Yang kedua, Humayun, yaitu pada tahun 1530 sampai 1556. Sepeninggal Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih juga
masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu Persia dipimpin oleh penguasa yang bernama Tahmaspa. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuatan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Khan Shah setahun kemudian, yakni pada tahun 1556 Humayun meninggal dunia. Yang ketiga Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605. Pengganti Humayun adalah Raja Mughal yang paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan. Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India, ketika menerima tahta kerajaan ini Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khansa yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut dengan Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Jullandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, dan negara-negara lainnya. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan, dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Menurut Abu Su'ud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa, maka kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menonjolkan spirit Islam, tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India. Yang keempat, Jahangir, yaitu pada tahun 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Yang kelima yaitu Shah Jihan pada tahun 1628 sampai 1658. Tampil menggantikan Jahangir, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pirlodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipulihkan dan Khan Jahan dihukum mati. Pada masa ini para pemukim Portugis
di Hugli, Bengala mulai berulah. Di samping mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragama, mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk agama Kristen. Tahun 1632, Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka. Shah Jahan meninggal dunia pada tahun 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara. Yang keenam yaitu Aurangzeb pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Yang ketujuh yaitu Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrul-Rishar, keponakannya sendiri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Fakhrul-Rishar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Sayyid Hussein Ali dan Sayyid Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Shah. Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Ashfar di bawah pimpinan Nadir Shah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini. Selain memperlemah kerajaan, juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus secara baik. Akibatnya, pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan. Yaitu Jahandar pada tahun 1712 sampai 1713. Pada pemerintahan Shah Alam, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serang ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II, pengganti Shah Alam, memberikan konsesi kepada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris ke India. Yang kesembilan yaitu Bahadur Shah pada tahun 1837 Masehi sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Yang kedua, perkembangan kerajaan Mughal. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Mereka itu berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Akbar I, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Yang kedua, Sultan Jahangir pada tahun 1605 Masehi sampai 1628 Masehi. Shah Jahan pada tahun 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Yang keempat, Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi.
Yang pertama, Sultan Akbar I. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kekuatan pasukan Himu pada masa Serkhan dapat dikalahkan bala tentaranya pada pertempuran Panipat II 5 November 1556 Masehi. Akbar I yang masih muda itu dibantu oleh Bayram Khan. Ia seorang Syiah yang setia membantu Daulah Mughal sejak dari Sultan Babur dan Humayun. Namun di belakang hari ia terlalu memaksakan faham sekte Syiahnya dalam pemerintahan Akbar I sehingga ia terpaksa diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil sultan pada tahun 1561 Masehi. Sultan Akbar I yang perkasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Ke sebelah selatan ia berhasil menaklukkan Malwa pada tahun 1561 Masehi, Cundar 1561 Masehi, Kerajaan Ghon 1564 Masehi, Sitor 1568 Masehi, Rantabar 1569 Masehi, Kalinjar 1569 Masehi, Gujarat 1572 Masehi, Surat 1573 Masehi, Bihar 1574 Masehi, dan Bengala pada tahun 1576 Masehi. Kemudian ia juga melakukan ekspansinya ke sebelah utara sehingga Kashmir dapat dikuasainya pada tahun 1586 Masehi. Selanjutnya menaklukkan Sind di sebelah barat Laut Delhi pada tahun 1586 Masehi. Selanjutnya menaklukkan Sind di sebelah barat Laut Delhi pada tahun 1590 Masehi. Dan Orissa di sebelah timur dapat dikuasainya pada tahun 1592 Masehi. Juga kerajaan Deccan 1596 Masehi. Narmala dikuasai pada tahun 1598 Masehi. Ahmadnagar pada tahun 1600 Masehi dan Sitwah pada tahun 1601 Masehi. Wilayah yang sangat luas itu diperintah Sultan Akbar dengan sistem pemerintahan militeristik atau dengan tangan besi. Bukan itu saja, semua pejabat diharuskan mengikuti kemiliteran. Dari aspek politik, Akbar I menerapkan sistem politik toleransi, artinya semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Tidak lama setelah Sultan Akbar melakukan ekspansi yang sangat luas sebagai yang tersebut di atas, ia pun meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaan yang telah ia capai dapat diteruskan oleh 3 sultan berikutnya. Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai Sultan Akbar I masih dapat dipertahankan 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Karena 3 sultan penerus Sultan Akbar tersebut masih terhitung sultan yang besar dan kuat. Setelah mereka bertiga, kemajuan Daulah Mughal tidak dapat dipertahankan lagi oleh sultan-sultan berikutnya. Pada masa pemerintahan 3 sultan ini, orientasi politiknya lebih banyak diarahkan pada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada, kemudian pada pembangunan ekonomi lewat pertanian, perdagangan, dan pengembangan budaya, seni, dan arsitektur. Kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan itu lewat lahan pertanian. Ada yang disebut dengan deh, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukaddam, maka melalui para mukaddam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah
atau bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan selupan. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri juga dapat diekspor ke luar negeri, seperti ke Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris, Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Tanah Surat. Yang kedua, kemajuan di bidang seni budaya. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni dan budaya, karena seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun yang berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Fatmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Aini Akhbari, berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Selama 1,5 abad, India di bawah Daulah Mughal menjadi negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat yang jarang tandingannya. Kemudian yang ketiga, masa kemunduran dinasti Mughal. Setelah Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah pimpinan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan. Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris. Tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak dihancurkan, dan Bahadur II, sultan terakhir Daulah Mughal, diusir dari Inggris dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India, dan yang tinggal di sana adalah umat Islam yang mesti mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.